Anda kembali bersama kami, pemirsa. Capres Partai Demokrat Kamala Harris dan Capres Partai Republik Donald Trump akhirnya melakukan debat perdana setelah debat Trump dengan Presiden Joe Biden sebelumnya berujung mundurnya Biden dari pencalonan. Kira-kira sejauh mana debat bakal mengubah dukungan calon pemilih Amerika Serikat? Kita simak laporan tim VOA dari Washington DC berikut ini. Jabat tangan ramah antara wakil Presiden Kamala Harris dengan mantan Presiden Donald Trump saat keduanya menghadiri peringatan serangan 11 September 2001 di kota New York bersama Presiden Joe Biden dan Cawapres Partai Republik J.D. Vance. Malam sebelumnya, Harris dan Trump beradu argumen seru selaku calon Presiden Partai Demokrat dan Partai Republik. First debate for Kamala Harris where seasoned Donald Trump has had 7 contrasting styles and backgrounds and kind of philosophies in the debate. So it was a real clash of differences between the two. Ditemui dekat studio ABC di Philadelphia, tempat debat berlangsung, pendukung Harris maupun Trump punya reaksi berbeda terhadap kandidat yang mereka dukung. Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies. She didn't talk about her differentiations between her and the Biden administration. When Afghanistan came up, what did she say? A lot of nothing. She did exactly what she needed to do. She showed to those undecided voters what Democrats have known about Kamala all along, how strong she is, the plan that she has, what a great senator and vice president she has been, and that she's going to be a great commander-in-chief. Debat capres ini terjadi kurang dari 2 bulan jelang pemilu, bahkan di sejumlah negara bagian, in-person early voting atau memilih terlebih dahulu akan segera dilangsungkan. Jejak pendapat New York Times dan Siena College menunjukkan 28% pemilih Amerika merasa mereka masih ingin tahu lebih banyak tentang Harris, sementara hanya 9% yang merasa ingin tahu lebih banyak tentang Trump. People's attitudes about Trump are grounded in 9 years of, they're getting information about him. People know who the vice president is by name, but they don't have strong opinions about the vice presidents most of the time. Di luar calon pemilih yang belum tentukan pilihan mereka, debat yang disiarkan langsung secara nasional cenderung menguatkan pilihan mereka. Everything I've heard from her come out of her mouth, and she's had all these years to do this, but she hasn't done it. Donald Trump trailed off. He often related it back to a xenophobic remarks about immigrants instead of actually answering the questions. Tapi analis mencermati, bagi mereka yang belum menentukan pilihan, debat capres menjadi kesempatan menimbang kembali kedua capres. Debates may or may not have any long-term influence on the direction of a campaign, but they always benefit the viewers. People always learn about the candidates from them, and people that do watch them always see their confidence and their knowledge about the election go way up. Belum dipastikan apakah akan ada debat kedua antara Harris dan Trump. Tapi Senator J.D. Vance dan Gubernur Minnesota Tim Walz dijadwalkan menggelar debat cawapres pada tanggal 1 Oktober. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pasca debat Presiden Amerika Serikat antara Harris dan Trump pada minggu ini, Harris masih memimpin polling nasional. Dan sejumlah survei bahkan menyebut Kamala Harris mengalahkan Trump dalam debat. Untuk mengetahui informasi dan laporan selengkapnya dan berita-berita lainnya dari Amerika Serikat, kami langsung bergabung dengan jurnalis VOA, ada Valdia Baraputri di Washington DC. Valdia, bagaimana dinamika menuju pemilu AS November nanti? Ya, Gemma dan Alka juga pemirsa, saat ini Amerika Serikat menyongsong early voting atau sebuah mekanisme pemberian suara secara langsung, tapi jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak pada November nanti. Early voting ini jadwalnya berbeda-beda di setiap negara bagian, namun yang tercepat adalah pada tanggal 16 September mendatang atau hari Senin. Jadi mulai hari Senin ini sudah ada pemungutan suara pemilu presiden di Amerika Serikat. Nah, mereka yang mengikuti early voting ini adalah pemilih yang tidak bisa memberikan suara mereka secara langsung pada pemilu November mendatang, tanggal 5 November nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana posisi kedua kandidat menyongsong early voting ini, terutama setelah debat capres pada minggu ini. Nah, pada data lembaga 538 atau sebuah lembaga yang mengagregasi atau menghitung hasil polling berbagai penyelenggara polling nasional,
Untuk saat ini Kamala Harris unggul dengan 48%, sementara Trump berada di angka 45,4%. Nah, kedudukan ini berbeda dari sebelum debat capres pada minggu ini, di mana saat itu Harris berada di angka 47%, sementara Trump berada di kisaran 44%. Sementara itu, setelah debat capres, Trump berkata kepada media bahwa ialah yang memenangkan debat tersebut. Namun beberapa polling mengatakan sebaliknya. Polling dari Reuters dan Ipsos Poll misalnya mengatakan bahwa 53% responden mengatakan bahwa Harris lah yang memenangkan debat, sementara hanya 24% yang mengatakan bahwa Trump yang memenangkan debat capres minggu ini. Sementara responden lainnya mengatakan tidak ada yang memenangkan debat atau tidak memberikan jawaban. Selain itu, polling cepat dari CNN juga mengatakan bahwa 63% responden mengatakan bahwa Harris lah yang memenangkan debat, sementara hanya 37% yang berpikir bahwa Trump memenangkan debat capres minggu ini. Sementara menurut data dari Nielsen, sekitar 67 juta orang AS menonton debat capres pada minggu ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada debat selanjutnya antara Trump dengan Harris? Nah, tim Harris setelah debat capres pada minggu ini langsung meminta debat lagi dengan Trump karena Harris mengatakan bahwa mereka berhutang pada publik Amerika Serikat untuk kembali berhadapan lagi dalam debat. Setelah itu Trump sempat berkata bahwa bisa jadi ia menerima kesempatan debat dengan Harris, namun baru-baru ini tim dari Trump dan Trump sendiri mengatakan bahwa tidak akan ada lagi debat dengan Harris. Lewat sosial medianya, Trump berkata bahwa Harris yang kalah buru-buru meminta debat ulang. Ia juga mengulang klaim bahwa ia memenangkan debat tersebut lewat sosial medianya. Nah, jadi sekarang bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi debat antara Trump dengan Harris sebelum pemilu presiden Amerika Serikat pada November mendatang. Namun, seperti yang tadi telah disampaikan, publik di Amerika ini masih menantikan debat cawapres antara pasangan Harris, Tim Walz, dengan pasangan Trump, J.D. Vance, yang akan diselenggarakan di New York pada tanggal 1 Oktober mendatang. Sementara kedua kandidat saat ini kembali berkampanye khususnya di negara-negara bagian yang kompetitif, di mana negara-negara bagian tersebut hasil pemilunya terkadang sulit ditebak, kadang dimenangkan oleh Demokrat dan kadang dimenangkan oleh Partai Republik. Nah, hari ini Harris berada atau berkampanye di Pennsylvania, sementara Trump berkampanye di Nevada. Nah, pemirsa dan rekan-rekan di studio, kita beralih ke berita selanjutnya. Dari berita politik nih, kita beralih ke berita catur. Karena seperti politik, bermain catur juga memerlukan strategi dan analisa sebelum memberikan atau menentukan langkah selanjutnya. Di Washington DC ada sebuah akademi catur untuk anak-anak. Karena mereka berpikir bahwa keterampilan bermain catur ini harus diajarkan sejak dini. Mengapa? Kita simak laporan selanjutnya. We'll do a little bit of chess first and then we'll let you eat. Shaka Greene adalah pendiri dan direktur eksekutif dari Akademi Catur Bravo Zulu. Bravo Zulu is actually a nautical term. I spent some time in the United States Navy. It just means job well done. Ide mendirikan Akademi Catur Bravo Zulu ini muncul ketika ia memperhatikan siswa kelas 3 bernama Antonio yang mengalami masalah di sekolah. So I made a deal with him. I said, hey, if you can stay in class, I'll teach you how to play chess. And his response was beautiful. He said, I already know how to play chess. I said, well, show me. Murid-murid lain datang untuk menonton dan menunjukkan minat yang besar sehingga Greene meluncurkan kelas catur pagi dan kemudian kelas catur lainnya setelah jam sekolah. Looking for a way of giving a kid a tool who really needed a tool to make his life better, it turned into this program where we've now won more than 150 championships. But more importantly, Antonio and many of his friends are now college students. Greene percaya setiap anak harus belajar bermain catur sebelum disiplin lain seperti bermain alat musik atau olahraga. Karena catur memberi mereka dasar yang kuat dalam berpikir, analisis kritis, dan disiplin.
I like chess because it helps you learn and how to like make sure that you think before you move. It's kind of like life. Akademi Catur Bravo Zulu menerima murid laki-laki dan perempuan. Dan pemirsa, keterampilan bermain catur yang tidak hanya penting digunakan di papan catur, tapi juga di luar papan catur di kehidupan. Rekan-rekan kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Valdia Baraputri, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.